Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Mengapa saya memilih agama Islam yang notabene agama Islam itu agama yang saya paling benci? Teman-teman orang Poso, Sulawesi Tengah pasti tahu saya. Ya, ketika kerusuhan Poso, saya orang yang bela agama Kristen. Teman-teman orang Kristen di kampung saya itu di Batenggeng itu pasti tahu saya. Saya pernah menjarah itu harta-harta orang Islam yang ada di Tentena, kita jarah, kemudian masjidnya kita bakar. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya pejuang dulu. Pasukan Kristus dulu saya. Apa ayat yang saya dapat dalam Alkitab kemudian yang menggiring saya atau mengajak saya untuk masuk Islam? Itu yang pertama. Poin yang pertama, di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain. Orang lo ini. Siapakah orang tersebut? Tulis di. Demikianlah sebuah video yang saya ambil dari video pendek YouTube, saudara. Kita sudah dengarkan bagaimana tadi seorang mu'alaf, ya, dia seorang mu'alaf yang berkata bahwa dulunya dia itu Kristen sejati, dia pasukan Kristus. Tentu saja apa yang dia katakan tidak sesuai dengan firman Kristus, tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena Yesus tidak pernah perintahkan untuk bakar masjid. Yesus tidak pernah perintahkan kita untuk pergi membakar tempat ibadah orang lain. Yesus tidak pernah perintahkan kita untuk menjarah harta milik agama orang lain. Itu penjahat yang berkedok agama Kristen. Jadi bagi saya dia bukan Kristen sejati. Dia seorang penjahat. Dia seorang yang melakukan kejahatan, tapi dia seorang beragama Kristen. Nah, tapi bagi saya dia bukan Kristen sejati. Kristen sejati itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti dia omong tadi. Ya, saudara yang terkasih, karena yang membakar tempat-tempat ibadah itu cuma setan. Yang suka merampok milik orang lain itu cuma setan. Ya, setanlah yang bekerja kepada orang-orang yang tidak punya iman yang benar, sehingga mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagi saya dia bukan seorang Kristen sejati. Dia seorang preman yang beragama Kristen. Ya, dia sok membela agama Kristen. Dengarkan saudara, pasukan Kristus itu bukan berarti harus pergi membakar tempat ibadah orang lain. Pasukan Kristus itu bukan berarti pergi menjarah harta orang lain. Sebab Yesus tidak pernah ajarkan kita demikian. Namun dia ambil ayat firman Tuhan yang membuat dia pergi meninggalkan Kristen. Yohanes 14 bicara Yesus menjanjikan penghibur, bukan menjanjikan nabi, bukan menjanjikan seorang manusia. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, salah satunya baptis. Dan saudara tidak menerima baptisan, maka saudara tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Diartikan ini adalah seorang manusia. Dan biasanya mereka lari kepada nabi mereka. Ya, nabi saudara tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Kristen. Karena saudara punya nabi itu tidak termasuk di dalam nubuatan tentang keselamatan. Tapi Yesus Kristus ini adalah
juru selamat manusia yang sudah dinubuatkan untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia yang berdosa. Namun perhatikan, saya baca sekali lagi di ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, semua nabi sudah mati, bagaimana dia mau menyertai kita sampai selama-lamanya? Ini bukan bicara kepada manusia, bukan kepada orang, saudara. Tapi ayat yang berikut ini bicara tentang yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Orang-orang di luar Kristen tidak pernah menerima Roh Kudus. Jadi saudara ngomong tanpa dasar-dasar pengertian yang benar tentang firman Allah. Karena bagi saya, saudara, waktu Kristen saudara hanya asal nama tempel Kristen, tapi saudara tidak memahami kebenaran dengan baik. Saudara tidak pernah menerima Roh Kudus, walaupun saudara orang Kristen dan sudah menjadi mualaf. Namun saya pastikan waktu kamu masih Kristen, kamu tidak pernah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kamu tidak akan pernah membakar masjid. Kamu tidak akan pergi menjara milik harta agama orang lain. Kenapa kamu lakukan itu padahal kamu orang Kristen? Karena kamu seorang preman yang beragama Kristen tanpa pertobatan yang benar. Yesus tidak perlu dibela, karena dia adalah pembela manusia. Dia adalah pembela orang-orang yang datang kepadanya, dan dia tetap menang untuk sepanjang masa. Yesus tidak pernah kalah, dan memang dia adalah pemenang. Saudara yang terkasih, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia. Orang tidak bisa melihat dia. Jadi ini bukan bicara tentang manusia, bukan bicara tentang orang lain yang seperti kamu katakan tadi. Kamu hanya asal ngomong, ngaur. Saudara tidak paham tentang kebenaran firman Allah. Ketika saudara menjadi mualaf, saudara coba membaca ayat-ayat firman Tuhan dengan pola pikir Anda sendiri. Ini bukan bicara tentang manusia atau bicara tentang nabi siapapun, bukan. Ini bicara tentang roh. Saudara tidak menerima dia karena saudara sudah mualaf, dan tidak ada yang bisa melihat dia karena roh tidak bisa dilihat. Ya, dan tidak mengenal dia. Ya, dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Orang hanya mengenal Roh Kudus adalah mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tetapi kamu mengenal dia, kita mengenal dia karena dia menyertai kita. Ya, dia menyertai kita, dia menuntun kita, dia menguatkan kita. Kita mengenal dia di dalam Yesus Kristus. Karena ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus yang tadinya adalah manusia berakhir di atas bukit Golgota, dan ketika dia mati dia naik ke sorga, maka rohnya turun. Roh Kudus ini adalah roh Yesus yang turun menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena Bapa adalah roh, Yesus adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa adalah roh. Yesus adalah firman kembali, maka rohnya turun menyertai kita. Jadi bukan manusia, bos, seperti yang bos katakan tadi. Ya, teruslah belajar agamamu yang baru dengan baik. Belajarlah Al-Quran dan kau menjadi seorang muslim yang baik. Jangan sudah pindah agama orang lain, sudah pindah ke agama yang baru, tapi saudara masih coba-coba membaca Alkitab dan berusaha menyerang kekristenan dengan pola pikir sendiri, dan itulah menunjukkan kebodohan Anda sendiri. Dan saudara tidak akan pernah mengerti tentang rahasia kerajaan Allah, karena rahasia kerajaan Allah hanya ada pada Yesus, dan siapa yang percaya kepada Yesus, roh kebenaran itu datang menyertai dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.